Kenapa tidak ngerti? Karena gelap hati. Orang yang ngerti ini gelap hatinya. Sudah tertumpuk dengan banyak-banyak dosa, tertumpuk dengan banyak-banyak noda, tertumpuk banyak-banyak cinta kepada dunia. Ini nggak bisa dapat isyarat. Kemudian latif, latoif itu adalah kelembutan, peka, sensitif, yang mempunyai makna, yang mempunyai mata hati, yang disebut mata basirah atau ma'rifat, itu hanya para wali. Jadi kalau orang gak sensitif, orang gak peka, orang gak interest, orang masa bodoh, ini gak akan ngerti, gak bisa ikut sama wali, gak bisa. Dia masuk kelompok orang-orang awam aja. Amal untuk orang awam, kemudian membacakan awam, semua awam, belanja awam, makan awam, semua awam, gak akan sampai kepada kesensitifan. Karena sensitif itu bentuknya adalah petunjuk. Allah bersama orang teliti, bersama orang tekun, bersama orang hati-hati, bersama orang yang waspada. Ini bersama kun Allah. Kalau nggak sensitif, nggak kepake. Beramal untuk dirinya, beramal untuk bangga dirinya, beramal untuk disebut orang, beramal untuk dapat pujian, beramal. Ini sudah terbuat. Nggak ada nilai sama sekali. Karena itu tidak level kepada level yang ketiga. Sedangkan wahyu, Quran, al-haqaiq khusus untuk para nabi dan rasul. Melewati malaikat Jibril, ya. Ada yang disebut hadits kursi, Allah langsung kepada Rasulullah SAW. Ada yang lewat malaikat Jibril, vertikalnya tidak mau mendengar selain Jibril, nggak mau mendengar lalu dari Allah. Walaupun putrinya sendiri Nabi kita Muhammad SAW, Sayyidah Fatimah,
Dan dalam satu riwayat, masa putri Nabi SAW kelaparan, dilupakan Rasulullah SAW biasanya mampir ke rumah Sayyidah Fatimah. Ternyata sampai 1 bulan lupa, Rasulullah itu dilupakan, tidak menjenguk Sayyidah Fatimah, sehingga dapur makanan dari Sayyidah Fatimah tidak ada yang dimasak. Tidak ada yang dimasak dan tidak ada yang dimakan, dan tidak mengeluh kepada siapapun. Kalau kita nggak lapar 1 hari sudah lompat, sudah nyari kita teman. Ini tidak. Bahkan terbaring dengan badan yang panas, wajah yang memucat, bibir yang kering, yang diminum nggak ada, yang dimakan nggak ada. Karena tahu bahwa di dunia ini apapun yang diputuskan Allah itu yang terbaik. Kata Sayyidah Fatimah, ini puncak tawakal. Ketika datang Rasulullah SAW melihat putrinya yang kering, yang kurus, yang mau pingsan, yang panas, maka menangislah Nabi kita Muhammad SAW melihat putrinya. Ini putri yang paling disayangi, yang dimanja, dan semua perbuatan akhlak itu dari Nabi Muhammad SAW yang persis itu cuma Siti Fatimah. Kesabarannya, kejujurannya, kehati-hatiannya, bahkan seumur hidup tidak pernah matanya memandang mata orang laki-laki. Ini akhlak Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidah Fatimah. Apalagi kelulusan keluar rumah. Itu. Dengan demikian, bagaimana orang tua yang disayangi tentu langsung mengambil makanan atau air agar langsung selimut atau langsung diberi makan kepada sahabat itu. Tidak. Secara keinsanan dia harus kasihan, tetapi secara ketuhanan tidak. Tidak. Mau bicara melihat dengan Allah atau melihat dengan nafsu, itu aja mainan. Kalau melihat secara manusiawi, langsung lompat, kasih makan, infus, bawa dokter, bawa ambulan. Kalau secara manusiawi, secara sosial, apapun yang dilakukan baginda Nabi Muhammad SAW tidak sekali-kali menurunkan akalnya atau hawa nafsunya, dan tidak bergerak tanpa izin Allah. Ilaman adina rahman wa qala sawaba. Siapa yang mengizinkan engkau? Mandalladhi yasma'u illa bi'idhnihi. Siapa yang bisa menolong engkau? Sekali-kali Nabi tidak pernah berbuat sesuatu apapun yang sempat menyakitkan. Semua aspek dalam kehidupan tidak pernah mendahului Allah dalam segala perbuatan. Yang diterapkan oleh Sayyidina Ali, ya Ali, perbaikilah hubunganmu dengan Allah, niscaya hubunganmu kamu dengan manusia akan diperbaiki oleh Allah tanpa akan ada kesulitan. Berusaha, ya Ali, perbaikilah urusan akhiratmu,
niscaya urusan duniamu terbuka luas lebar. Ini nasihat Rasulullah kepada Muhammad. Tapi langsung Rasulullah membuktikan yang sudah sekarat putrinya, yang qurrata ayun, biji mata yang indah, kecantikannya sepertiga kecantikan si Fatimah, dibagi manusia ratu dunia paling cantik, nggak cukup memadai sepertiga. Bahkan bidadari pun diri kepada si Fatimah. Bagaimana putri dari cahaya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Cahaya Rasulullah berarti cahaya surga. Maka tirulah akhlak si Fatimah, bukan meniru bintang film, bukan meniru orang Yahudi, tapi meniru akhlak daripada putri Nabi Muhammad SAW. Ini sekarang tidak terbuka ke dokter, tidak diobati, tidak kasih makan, nggak kasih air, nggak, ambil air wudhu. Rasul SAW ambil air wudhu. Sholat 2 rakaat, minta petunjuk, minta kebenaran dari Allah, sampai mendengar jawaban Allah, baru datang malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan salam kepada Rasul SAW. Kalau kita, dosa kamu saya sendiri, kalau saya Nabi langsung putraku. Begitu batuk langsung pakai nesril. Itu badan panas, pakai apa lagi? Panadol. Dosa kamu. Itu kita kepingin masuk surga, keyakinan aja sudah gak ada, apalagi doa dulu. Bukan doa dulu langsung ambil obat, doanya nanti. Lah minum obat baru wirid, balik. Harusnya dia berdoa dulu. Ketika mengetahui, ambil 2 rakaat, sholat 2 rakaat, kemudian berdoa. Jibril alaihissalam datang. Oh, sempurna. Itu yang kita ikuti, sempurna, disempurnakan, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Selainnya tidak ada yang sempurna. Di bawahnya lagi makin kacau lagi iman. Ini akhir zaman rusak sih. Akhirnya malaikat Jibril nawarkan, bukan petunjuk, kasih obat ini, kasih obat ini, enggak, bukan. Tawarkan kepada putrinya. Suruh nawarkan. Apakah dia lapar? Apakah dia ingin sembuh dari kelaparannya? Atau doa? Ini orang sekarang ditanya, ingin doa atau 5 ekor kambing, atau 5 ekor sapi, atau 5 ekor ayam, atau 5 juta. Ini sekarang yang perutnya udah kosong, terpaksa
terpaksa Nabi melaksanakan, bukan kasih obat, bukan kasih makan, bukan kasih selimut, bukan bawa ke dokter. Saking takutnya langkahnya salah. Siapapun yang melangkah, siapapun yang berbuat meninggalkan Allah, walaupun dia ahli ibadah, walaupun dia ahli wirid, walaupun dia disebut ahli zuhud, meninggalkan Allah, Allah akan meninggalkan dia dalam urusan. Ada yang meninggalkan Allah 1 detik, 1 pandangan, 1 langkah. Ada yang 1 menit, ada yang 1 jam, ada yang 2 jam, ada yang 8 jam, atau ada yang 1 hari lupa Allah. Tidak disebut orang beriman menurut hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak, 1 langkah lupa Allah, Allah pun melupakan. 1 langkah mati, husnul atau husnul khotimah atau husnul khotimah. 1 langkah lupa Allah, mati sesat. Ini tauhid. Apalagi kamu sibuk, apalagi kamu dalam kerja, apalagi dalam kegiatan, apalagi dalam macam-macam. Jangan dekat sama orang yang lalai. Walau kana abida, walau kana zahida, walau dia ahli ibadah, walaupun disebut zuhud, lupa Allah, Allah pun melupakan dia. Itu yang dikhawatirkan. 1 detik. Apalagi kita ikuti Nabi kita Muhammad SAW. Ya anu deh, cucu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar bin Sa'id radhiyallahu 1 detik, 1 kejap dia lupa Allah, tidak pantas masuk surga. 1 detik aku lupa Allah, pantas aku masuk jahanam. Bagaimana kalau kita melangkah? Bagaimana kalau kita jalan? Otak kita cuma mikir duit, mikir harta, mikir uang, mikir nasib. Jangan didekati. Kalau perlu jangan kenal. Lebih baik kamu sendiri selalu mengingat Allah. Kalau itu manfaat bagi mati, jangan bingung siapa yang ngurus mayat. Yang penting kamu mati taruh di mana saja, bawa amal saleh. Ketika dia segera Sayyidah Fatimah jahat, Rasulullah SAW sudah tidak kuat menahan secara kemanusiaan, membunuhnya yang paling dicintai, yang paling disayangi, paling nomor 1. Ini contoh, bukan sekedar anak. Bagaimana penderitaan hati Nabi, pikiran Nabi melihat Sayyidah Fatimah yang demikian itu. Akhirnya Jibril datang memberikan tawaran, bukan obat, tawarkan sama putrimu Sayyidah Fatimah, milih 5 kambing atau 5 doa. Ini masih dialog, bukan langsung penyembuhan atau langsung suntik atau langsung diinfus. Tidak. Apa yang terjadi pada waktu itu? Maka dengan berat hati mendekati, suara sudah tidak keluar. Saya Fatimah itu suara tidak keluar,
sudah habis di tenggorokan, wiri karena lapar, karena sakit, karena demam. Maka ditawarkan dengan berbisik-bisik Nabi Muhammad SAW, ya qurrata ayyun, ya biji mataku, aku tadi mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril alaihissalam. Bukan obat ya putriku, bukan kesembuhan, bukan, tapi tawaran. Apakah dalam kondisimu seperti ini, apakah kamu milik 5 ekor kambing, atau kamu 5 doa? Dalam kondisi yang sudah sekarang, dan tidak diajar sama Nabi Muhammad SAW untuk pilihan itu. Dibolehkan untuk milih 5 kambing, dibolehkan juga untuk 5 doa. Langsung dengan ketakwaannya Sayyidah Fatimah Zahra ini, tanpa apa-apa Allah memberikan petunjuk jawabannya kepada Sayyidina Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku pilih doa. Padahal kau mau mati. Oh sudah sekarang. Oh ini sudah dalam keadaan panas, lapar, berminggu-minggu putri Nabi Muhammad SAW tidak makan. Apakah tidak 5 kambing atau 5 onta atau 5 sapi? Wahai Rasulullah, tidak. Karena aku dapat 5 kambing ini, dapat 5 ekor ini, mungkin aku kenyang, mungkin aku sehat, tapi aku tidak dapat sesuatu yang besar nanti di surga. Tapi kalau aku dapat doa dalam keadaan aku sakit, dalam keadaan aku kelaparan, dalam keadaan aku menderita, aku tidak peduli. Karena semua manusia akan jadi bangkai dan semua akan mati. Tapi dengan doa ini bekalku, aku dapat 5 istana surga. Tersenyum Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Isbir nafsah masih dikiwasin, sabarkanlah dirimu, sembunyikan kebenaran, rahasiakan Nabi. Apakah 5 doa itu inilah orang yang sudah punya mata hati yang disebut latoif waliyah, yang hanya orang-orang yang punya mata hati, orang yang punya basirah, orang yang dekat dengan Allah, yang tidak dapat petunjuk bagi orang munafik. Akhirnya apakah isi doa itu ya Rasulullah? Pendek. Bahkan semua syara'i, semua rata-rata syarifah, tujuh Nabi kita Muhammad SAW selalu memakai ini karena dia keturunan Sayyidatina Fatimah Zahra. Tahan banting, tahan ujian, tahan lapar, tahan hinaan, tahan bujingan, tahan fitnah, tahan dari semua yang tidak disukai. Inilah ciri cucu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidah Fatimah. Tapi kemuliaannya, kecantikannya, derajatnya, kedudukan tidak ada sebanding dengan Sayyidah Fatimah. Sealim-alimnya bagaimana perempuan,
Justru dia dapatkan Al-Imam Nisa, pemimpin perempuan, Al-Imam Nisa Jannah, yang bisa masuk surga pertama kali karena kesabaran. Maka doa itu yang sudah saya ijazahkan dan mungkin sudah dilupakan atau tidak dibaca atau tidak diamalkan, memang tidak diberikan kepada orang munafik, tidak diberikan sama orang fasik, tidak diberikan kepada orang tidak sabar, tidak diberikan kepada orang ahli dunia, tidak diberikan kepada orang cinta dunia. Enggak, najis, sesuatu yang suci masuk kepada orang-orang yang takwa. Yang suci pasti pada suci. Yang najis tidak akan bisa, walaupun sudah dihafal, walaupun sudah didengar, walaupun sudah diamalkan, hanya sekali tempo dihapus file-file itu oleh Allah, sehingga dilupakan bahwa itu adalah peristiwa yang besar. Sekali saya ingatkan, wallah la yahdil qaumal fasiqin. Jangan dipikir di majelis bukan iblis gak ngaji. Iblis ikut ngaji, setan ikut ngaji. Kamu pikir yang mana ini? Yang ditakutkan Rasul SAW bentuknya manusia, tapi iblis dan syaitan. Bahkan dia bentuknya seperti binatang buas. Untuk itulah, siapakah yang betul-betul mendapatkan kesucian itu kecuali orang yang mensucikan hatinya. Maka doa diberikan langsung kepada Rasul SAW dalam keadaan lemah. Ya awalan awalin. Kalau ini kamu lupa, 70 siksa lagi kamu dapatkan. Ya awalan awalin, ya akhiral akhirin, ya dal kuatil matin, ya rahimal masakin, ya arhamar rahimin. Ditulis, diingat, mengamalkan ini tidak akan miskin, tidak akan fakir, tidak akan lapar, tidak akan minta sama orang, dan tidak akan mengharap kepada makhluk. Ya awalan awalin, ya akhirat akhirin, 2, ya dal kuatil matin, 3, ya rahiman masakin, 4, ya arhamar rahimin. Cukup 1 kali, kuat 10 kali. Kalau kamu tetap melarat, tetap kamu kekurangan, dasar kamu ini najis. Udah. Apalagi banyak masalah. Itu yang tidak dapat fadilah dari Allah Ta'ala. Kelihatannya remeh pendek, tapi buktikan itu amal. Ketika itu setelah membaca 1 kali, maka datanglah para sahabat bawa 5 kambing, 5 sapi, 5 unta, 5 pikul kurma, 5 pikul gandum, 5 pikul buah, 5 pikul pakaian, 5 pikul. Udah dapat doa plus ditambah dunia berlimpah-limpah. Itu tanda-tanda orang soleh. Jadi jangan bingung rezeki. Selama kamu masih belum mati, rezekimu ditulis ada. Ketika kamu sudah mati, rezekimu tidak ada, berarti kematian yang membawa, karena rezekimu sudah habis. Selama rezekimu ada, sampai tahun berapa, kamu tidak akan mati.
orang bodoh yang selalu mikir rezeki saja.